Shalom, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita mengucap syukur meskipun hanya melalui online, ibadah kaum pria akan tetap kita laksanakan. Kita akan mulai pada malam hari ini. Haleluya, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Jikalau kami boleh mengadakan ibadah kaum pria meskipun melalui online, dan kami percaya Engkau memberkati kaum pria yang saat ini bersama-sama beribadah Tuhan. Biarlah hati mereka boleh terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang kami perlukan dalam hidup kami. Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu dan Engkau pakai hamba-Mu sehingga yang disampaikan itu memberkati kaum pria-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami di dalam nama Tuhan Yesus mengusir segala kuasa-kuasa yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan, dan kami menyerahkan hamba-Mu dalam urapan-Mu dalam penyampaian firman pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan bagian ini ke dalam tangan pimpinan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, printer GSJ Shalom. Mari pada malam hari ini melalui daring, tetapi kita akan tetap senantiasa melayani Tuhan, semangat dan jangan kendor, karena bagaimanapun juga kita akan senantiasa melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan dalam suasana pandemi sekalipun, tetapi kita akan tetap semangat di dalam pria integritas. Baik, pada malam hari ini kita akan membaca di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Dan saya minta Bapak Sutrisno akan membacakan firman Tuhan. Saya merasa bahwa sekiranya firman Tuhan bisa mengajarkan sesuatu yang luar biasa pada malam hari ini. Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku kaum pria, malam ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat pada kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian bunyi firman Tuhan. Amin. Ya, di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 yang sudah dibacakan oleh Bapak Sutrisno. Terima kasih Pak Sutris. Bagaimana keadaan? Baik-baik. Tuhan memberkati. Saya akan bersama-sama dengan Bapak-bapak bahwa di situ ada teks yang tertulis mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Di sini adalah merupakan salah satu cara utama untuk mengungkapkan kasih kepada Allah, ialah mempedulikan kesejahteraan rohani anak-anak kita. Ya, tidak boleh lupa ya, memperhatikan kesejahteraan rohani anak-anak kita. Rupanya di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 itu adalah bentuk kita harus memperhatikan bahwa kesejahteraan itu tidak hanya jasmani. Mungkin secara jasmani kita bisa meninggalkan warisan yang banyak, kita bisa menyekolahkan sampai tingkat yang paling tinggi, kita bisa memberikan uang yang begitu besar untuk usaha dan modal atau apapun. Tetapi ingat, kesejahteraan anak itu bukan hanya jasmani. Dan di sini ditekankan bahwa mempedulikan kesejahteraan rohani anak-anak.
Ya. Sehingga dalam menuntun mereka kepada hubungan yang setia kepada Allah, yang pertama ada yang namanya pembinaan rohani. Ya. Ada yang namanya pembinaan rohani. Kenapa demikian? Karena kita tahu mengajarkan berulang-ulang itu adalah pembinaan rohani. Dan pembinaan rohani itu adalah merupakan, ya, tentunya pembinaan rohani terhadap anak-anak, ya, merupakan perhatian utama bagi semua orang tua yang percaya kepada Tuhan. Jadi inilah yang harus diingat, sehingga kita bisa melihat bagaimana orang tua yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka selalu memberikan perhatian yang paling utama kepada anak-anaknya untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Ya. Itu adalah merupakan yang tadi saya katakan, kesejahteraan rohani. Ya. Jadi itu diungkapkan di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-13. Ya. Saya minta dengan kasih Bapak Samadi akan membacakan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 13. Firman Tuhan untuk kaum pria pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 13. Demikian bunyinya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Ya, terima kasih Pak Samadi. Tuhan memberkati. Dan Mazmur 103 ayat 13 itu, ya, merupakan satu hal di mana dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, ya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, printer GSJ Salom, kita tahu bahwa kenapa itu merupakan satu hal yang paling utama untuk memberikan perhatian kepada anak-anak, ya, di dalam pembinaan rohani mereka. Karena saudara-saudara, dikatakan di dalam Mazmur tadi, ya, kita harus mengasihi anak-anak, ya, seperti Bapa sayang kepada anaknya. Nah, itu adalah ungkapan yang luar biasa, karena Allah sendiri memposisikan seperti Bapa kepada anak-anak, ya. Berarti itu ada satu kedekatan yang luar biasa dan satu keharusan untuk mengarahkan anak-anak untuk selalu setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah yang pertama adalah pembinaan rohani, yang kedua adalah pengarahan rohani, ya. Dan itu harus berpusat di rumah, ya. Dan tidak boleh lupa peran aktif ayah dan ibu. Itu merupakan, ya, itu merupakan satu hal di mana dikatakan pengabdian kepada Allah di dalam rumah tangga wajib dilakukan. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ketika bapak-bapak, ibu-ibu, ya, dengan kasih mengajarkan kepada anak-anaknya tentang keselamatan, tentang kasih Tuhan, tentang terus-menerus percaya kepada Allah, itu bukan hanya sekedar lip service saja, tetapi ini adalah pengabdian, ya. Ini adalah pengabdian, ya, kepada Allah dalam rumah tangga yang wajib dilakukan, ya, karena pengarahan rohani itu harus berpusat di dalam rumah, ya. Kenapa demikian? Karena waktu di rumah itu adalah yang paling banyak, ya.
waktu di rumah paling banyak. Nah, itu yang kedua, sehingga kita melihat bahwa kita tahu nanti bisa kita pelajari seperti dalam kitab Lukas pasal 1 ayat yang ke-7 ya. Maka biarlah kita akan senantiasa merasa bahwa jangan ada beban ketika kita mengarahkan anak-anak kita untuk terus setia kepada Tuhan, tetapi itu adalah merupakan satu pengabdian ya, pengabdian ya, di dalam rumah tangga yang wajib dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga ya, setelah tadi dikatakan ada pembinaan rohani, yang kedua ada pengarahan rohani, yang ketiga adalah tujuan ya. Tujuan dari semuanya ini, tujuan dari arahan yang dilakukan oleh orang tua mengajar anak-anak itu adalah supaya anak-anak takut ya. Takut akan Tuhan. Maksudnya adalah berjalan pada jalannya, mengasihi dan menghargai Dia serta melayani Dia ya, dengan segenap hati dan jiwa. Saudara-saudara ya. Jadi tujuannya adalah itu, sehingga jangan jemu-jemu ya. Dan kita bersyukur, berterima kasih sesuai dengan kitab Ulangan ini ya. Kalau saya mempelajari bulan ini itu adalah merupakan bulan yang ke-7. Tetapi pada waktu kalender yang dulu sebelum kalender Gregorian ini, bulan yang ke-7 itu adalah September. Tetapi sekarang ini Juli karena kalendernya sudah dirubah menjadi kalender Gregorian. Nah, bulan yang ke-7 itu apabila di dalam zaman Ulangan atau di dalam zaman pada waktu Perjanjian Lama itu ada Hari Raya Pondok Daun ya. Hari Raya Pondok Daun itu adalah harus mengulang kembali, harus membacakan lagi dan harus seperti memberikan ingatan, pemurnian kepada hukum-hukum Allah, dan itu dilakukan oleh setiap keluarga di Israel ya. Sehingga ini adalah satu hal yang luar biasa ketika ini tepat pada bulan 7 ini kita memberikan pengarahan kepada anak-anak kita ya. Bapak-bapak, saudara-saudara, sehingga tujuan dari itu semua, anak-anak kita akhirnya menjadi takut akan Tuhan, melayani Dia dan berada di dalam jalannya, mengasihi, menghargai ya Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa. Dan kemudian yang terakhir ya, kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, orang percaya ya, harus dengan tekun memberikan kepada anak-anaknya pendidikan yang berpusatkan Allah ya, di mana segala sesuatunya pasti berhubungan dengan Allah ya. Jadi puji Tuhan, biarlah kita akan senantiasa menyatakan bahwa dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita memiliki satu pusat ya, bahwa arahan, didikan, pembicaraan, briefing kepada anak-anak kita tentang kebenaran Allah dan perintah-perintahnya itu merupakan satu pusat ya, berpusat kepada Allah ya, di mana segala sesuatu dihubungkan dengan Allah dan jalan-jalannya. Jadi saya merasa bahwa kalau kita melakukannya, maka keluarga rumah tangga kita biarlah akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudara, pada malam hari ini kita melihat banyak saudara-saudara kita yang sakit ya. Kita berdoa nantinya biarlah pria integritas GSJ Shalom Kalirejo
kita akan satukan iman. Kita berdoa minta kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menjamah Bapak Praptio yang ada di rumah sakit, dan juga Bapak Tumirin yang juga berada di rumah sakit. Biarlah pada malam hari ini darah Yesus itu masih menyatakan kuasa mujizatnya berlangsung hingga sampai saat ini, dan kuasa kesembuhan itu nyata. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.